Halo semuanya, ketemu lagi di video terbaru dari Indonesia NFP Man. Gimana kabar kalian semua? Semoga kesehatan, karakter, mindset, mental, dan finansial kalian dalam kondisi sehat. Ini gila banget sih, ternyata udah 3 bulan dong saya nggak upload video karena memang kesibukan yang gila banget. Tahun ini semuanya bener-bener beda dan keren banget. Semoga kalian juga merasakan hal yang sama. Di periode pandemik dengan WFH dan LFH seperti saat ini, memang sangat menyenangkan bagi seorang introvert karena akan sangat optimal bekerja dan menggunakan waktu karena minimnya distraksi yang ada dari lingkungan kerja atau belajar. Meskipun saya tahu beberapa dari kalian merasakan hal yang lebih parah, yaitu jam kerja menjadi tidak jelas. Artinya, jam kerja tidak terpaku hanya 8 jam, terlebih tidak adanya uang lemburan. Di momen-momen anti uang lembur kayak gini, bos-bos jadi gidang banget dengerin lagu Blackpink yang judulnya How You Like That? Oke, but anyway, back to introvert. Buat kalian yang introvert khususnya, di video ini kalian akan tahu 5 kekuatan yang ada di dalam diri kalian. Oke, langsung aja kita bahas 5 kekuatan introvert. Yang pertama, persiapan. Siapa di antara kalian yang introvert dan diberhentikan atau memilih berhenti dari pekerjaan di masa pandemik ini? Saya yakin saat ini pasti kalian sudah sibuk fokus dengan usaha sampingan kalian selama ini. Karena di PHK adalah waktu yang sangat kalian nanti-nantikan. Ayo ngaku, bener nggak? Yes, karena introvert tidak sibuk untuk terus update dengan apa yang terjadi di kehidupan sekitar. Mulai dari sinetron, kondisi banjir, gadget terkini, serial Netflix terbaru, dan lainnya. Karena introvert sibuk dengan kehidupannya sendiri dalam mencari solusi atas problem yang ada pada diri dan hidupnya. Dalam bidang yang ditekuni, baik karir ataupun bisnis, introvert selalu memiliki persiapan yang baik. Terlebih jika bidang yang ditekuni memberikan kebahagiaan pada dirinya. Dan buat kalian yang masih menjalankan studi, introvert juga sangat baik dalam mempersiapkan diri dalam menguasai mata pelajaran atau mata kuliah. Terlebih ujian saat periode learn from home seperti saat ini. You know what I mean, right? From my opinion, I actually really support with the examination way during this pandemic because this is the real thing that you're gonna do in marketplace someday in the near future. Because what you do is the real condition when you're working, especially in big or multinational companies someday. And this is my English pronunciation after so many time of ink-breaking commercial on YouTube. I'm so happy because this is super beneficial for me. Now, I can send email with the right grammar for any person in this world without using Google Translate anymore. Even I can send the email to person who don't have an email. So amazing, right? Lanjut poin yang kedua, imajinatif. Waktu saya ke Bali tahun 2016, saya sempat merasakan macet total di daerah Kuta, Sangihe, dan Seminyak. Bahkan saya sempat merasakan pelakuan bagaimana seorang karyawan yang melayani tidak seramah saat melayani turis asing. Kemudian saya sempat berimajinasi bagaimana kalau Bali kondisinya sepi, tidak ada turis, terlebih turis asing, mungkin kondisinya tidak akan semacet saat itu dan pegawai itu sadar bahwa pekerjaannya tidaklah dapat bertahan tanpa adanya turis. Beberapa tahun kemudian terjadilah wabah corona. Di saat periode pandemik terjadi di Bali, apa yang saya imajinasikan benar-benar terjadi. Banyak hotel tutup, jalanan sepi, dan banyak tempat usaha yang tutup sementara atau permanen. Saya juga beberapa kali melihat ruko baru, kemudian saya imajinasikan ruko itu bangkrut. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian, saya lihat rukonya tutup dan tertulis di rolling door-nya disewakan. Dan lucunya, dulu manajer saya pernah menertawakan saya saat saya kesleo. Saya hanya membayangkan dia terbaring. Besoknya, dia langsung tidak masuk kantor 5 hari. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah bercanda dengan saya lagi saat saya sakit. Menurut saya, kekuatan imajinasi seorang introvert sangatlah kuat. Terlebih jika sudah dibiasakan sejak usia dini. Saya sudah terbiasa berimajinasi sejak di bangku sekolah dasar alias SD. Jadi saya bisa menggambar pemandangan gunung tanpa melihat contoh gambar sekalipun. Semakin dewasa, imajinasi semakin luas, liar, dewasa, dan out of the box. Tentu saja banyak imajinasi yang saya tidak bisa sharing ke publik melalui video ini karena sifatnya yang personal. Bagi kalian yang introvert, pasti sangat setuju dengan hal yang satu ini, bukan? Tenang, saya tidak akan meminta kalian sharing di kolom komentar, tapi kalian bisa kirim imajinasi kalian ke email saya. Just kidding. Oke, kita lanjut yang ketiga, prioritas.
Introvert sangat baik dalam menentukan prioritas dan ini berlaku secara luas. Dia tahu prioritas antara dirinya dan teman, pikirannya dan pendapat atau komentar orang lain, teman dan pacar, pacar dan orang tua, istri dan orang tua, pekerjaan dan keluarga, anak dan istri, saudara dan istri, mertua dan istri, mobil dan rumah, smartphone dan laptop, Ducati dan rumah, liburan dan biaya pendidikan anak, kuliah dan bekerja, pekerjaan dan gaji, lingkungan kerja dan gaji, dan lain sebagainya. Karena introvert tahu apa yang menjadi prioritas, maka introvert tidak pernah menemukan masalah dalam membuat keputusan. Tentu dalam bekerja atau berbisnis, kemampuan ini sangat bermanfaat karena dapat membuat introvert selalu efektif menggunakan jam yang tersedia setiap harinya. Karena itu, sejak masih SMP, saya selalu menghabiskan waktu 6 jam di warnet untuk bermain Counter-Strike dan browsing internet. Untuk menemukan hal baru, untuk memenuhi hasrat imajinasi saya yang tidak terbendung. Tetapi saat itu, sayangnya e-sport belum sebesar seperti saat ini. Andaikan sudah, pasti kedua orang tua saya setuju dan melepas saya untuk menjadi pro player Counter-Strike. Karena saya pernah menjadi ranking 2 di salah satu warnet untuk monthly chart Counter-Strike dan mendapat hadiah voucher 750.000. Meski uang yang saya keluarkan lebih banyak dari itu ya jelas. Oke, that's fine. Karena saat itu target saya hanya naik kelas. Karena saya tahu apa yang saya pelajari di bangku sekolah banyak yang tidak digunakan di dunia kantor. Saya sudah tahu hal ini jauh sebelum saya bekerja dan tidak pernah menanyakan hal ini juga kepada siapapun. Bagaimana saya bisa memiliki wisdom ini? Kalian yang para introvert pasti tahu jawabannya. Yang keempat, fokus. Introvert akan melakukan kemampuan, kreativitas, imajinasi, dan kehebatannya dalam berkreasi saat dirinya fokus dalam melakukan sesuatu. Banyak orang yang melihat introvert terlihat diam, kaku, dan antisosial saat bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa? Karena introvert tidak memerlukan pembicaraan yang multi-person. Dirinya hanya membutuhkan satu lawan atau teman bicara dan pembicaraan yang mempunyai value. Yang kelima, menulis. Introvert punya kemampuan menulis yang alami dan merupakan salah satu kekuatan terbaik dari seorang introvert. Karena itu jangan heran, seorang penulis novelis terkenal seperti J.K. Rowling, William Shakespeare, Jane Austen, Edgar Allan Poe, dan masih banyak lainnya yang merupakan seorang introvert. Karena itu, untuk kalian para introvert sangatlah tepat jika menekuni bidang jurnalis, blogger, penulis, atau profesi lain yang menggunakan writing skill ini. Oke, itulah 5 kekuatan introvert yang perlu kalian semua tahu, khususnya bagi kalian yang memang seorang introvert. Sampai di sini video untuk kali ini. Semoga bagi kalian para introvert khususnya dapat sadar dan fokus pada kekuatan yang kalian miliki dan mulai mendesain kehidupan seperti apa yang kalian inginkan. Buat kalian yang baru di channel ini, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu update video terbaru dari channel yang menyadarkan betapa hebatnya kekuatan dan potensi diri kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, salam sukses dan sehat selalu. See ya!